bayangkan dunia di ambang kehancuran. Tanah bergetar di bawah pijakan dua sosok yang kekuatannya melampaui batas imajinasi. Di satu sisi, seorang pemuda dengan mata bercahaya biru menyala, memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Inilah kisah tentang kekuatan yang tak hanya menghancurkan tetapi juga memutar waktu. Jougan, mata misterius yang menjadi senjata pamungkas, menyimpan rahasia yang bahkan para dewa tidak sepenuhnya pahami. Tapi detik berikutnya, waktu tiba-tiba melambat. Serangan kilat Urashima Shiki yang tak terhindarkan terhenti di udara, dan dengan satu kedipan Jougan, Boruto memutar balik luka di tubuhnya. Ketika semuanya kembali normal, Urashima Shiki menyeringai, kali ini dengan nada marah. Kau bermain dengan waktu, bocah. Tapi, seberapa lama kau bisa terus menipu takdir? Di momen itu, kalian akan bertanya-tanya, apa yang terjadi kalau Boruto melangkah terlalu jauh? Apakah kekuatan Jougannya bisa melawan seorang Otsutsuki sepenuhnya? Ini menarik, dengarkan sampai selesai nakama. Let's go, kita mulai. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto, di Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi, kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer, ya, ini hanyalah teori fanfictions untuk Boruto lovers karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Di pertempuran sebelumnya, kita telah melihat Urashima Shiki sangatlah heroik. Singularitas takdir itu serasa melanjutkan singularitas waktu yang tiada henti dengan kekuatan Jougan Boruto. Baik, Boruto Kawaki maupun Urashima Shiki sudah babak belur sekarang ini. Sementara Toneri yang sudah diutus oleh Otohime Shiki, dia akan membantu mencari keberadaan Boruto dan Himawari. Nah, sekarang ini, suasana pertempuran tambah seru banget. Langit gelap, petir menggelegar, dan energi dari para petarung benar-benar bikin merinding. Di tengah area pertempuran, ada Boruto dan Urashima Shiki, dua sosok dengan kekuatan luar biasa. Pertarungan mereka nggak main-main, ledakan demi ledakan bikin tanah hancur dan menciptakan kawah besar di mana-mana. Tapi, yang menarik perhatian adalah ekspresi Urashima Shiki. Meskipun terluka akibat serangan Boruto, dia malah tersenyum dingin, seolah-olah luka biasa. Boruto sendiri nggak kalah keren. Dengan tubuh berlumuran darah, dia berdiri tegak dan terlihat makin bersemangat. Regenerasi dari Jougan bikin luka-lukanya cepat sembuh, dan itu memberinya rasa percaya diri yang luar biasa. Aku nggak bakal jadi alat buat Momoshiki, jikata Boruto tegas, membalas sindiran Urashima Shiki yang meremehkan dia. Di sisi lain, Momoshiki, yang ada di dalam kesadaran Boruto, mulai kelihatan panik. Boruto, hati-hati. Urashima Shiki itu baru pakai 50% kekuatannya, dan itu udah cukup buat menghancurkan dunia, jikata Momoshiki dengan nada serius. Sebelumnya, Boruto ini telah berdiskusi panjang dengan Momoshiki sebelumnya terkait Otsutsuki Dewa dalam terah keluarga Momoshiki. Dan semenjak Boruto ini memiliki kemampuan karma dari Momoshiki, kekuatan Otsutsukinya sangatlah meningkat tajam. Tetapi, jika berhadapan dengan Otsutsuki Dewa, semuanya juga menjadi masalah serius. Dia sekarang bertarung sambil memikirkan apa yang disebutkan Momo sebelumnya. Emang ini menarik sih. Kata-kata Momoshiki ini bikin gue mikir, kalau 50% kekuatan aja udah segila itu, gimana kalau Urashima Shiki pakai semuanya? Tapi Boruto, seperti biasa, nggak takut. Dia malah menantang Urashima Shiki, minta dia menunjukkan kekuatan penuhnya. Kalau itu baru 50%, aku penasaran gimana jadinya kalau kamu serius, ditantang Boruto dengan senyum percaya diri. Urashima Shiki yang awalnya kelihatan santai mulai serius. Aura hitam pekat muncul dari tubuhnya, membuat udara di sekitar jadi berat banget. Bahkan tanah di bawahnya mulai retak karena tekanan energi yang dikeluarkan. Di momen ini, gue bener-bener bisa ngerasain betapa mengerikannya kekuatan seorang Otsutsuki. Dengan satu jentikan jari, Urashima Shiki memunculkan puluhan batang hitam raksasa yang melayang di udara, siap menyerang Boruto kapan saja. Boruto nggak gentar sedikit pun. Cahaya Jougan di matanya makin terang, menembus kegelapan di sekitarnya. Dia benar-benar siap menghadapi kekuatan seorang dewa, ya seperti Urashima Shiki. Tapi, serangan batang hitam itu nggak main-main. Beberapa berhasil menembus pertahanan Boruto, melukai bahu dan sisinya. Untungnya, regenerasi Jougan bekerja sangat cepat, menyembuhkan luka-luka itu dalam hitungan detik. Di sisi lain area pertempuran, Kawaki juga nggak kalah sibuk.
Dia lagi bertarung melawan dua ajudan Urashima Shiki, yang punya kemampuan regenerasi gila-gilaan. Setiap kali Kawaki menghancurkan mereka, tubuh mereka langsung terbentuk lagi, seolah nggak ada yang terjadi. Kawaki sampai frustasi banget. Kalian ini monster ya? Kenapa bisa terus bangkit kayak gitu? Teriak Kawaki sambil melancarkan serangan energi besar-besaran. Tapi, tetap aja, ajudan itu nggak bisa dikalahkan dengan mudah. Di panel lain, Toneri yang sudah turun ke bumi itu, dia men-scanning wilayah untuk mengakses di mana Boruto dan juga Himawari ini. Karena Toneri sebelumnya telah diutus Kaguya dan Otohime Shiki membantu dalam pertempuran di antara keduanya. Meskipun Toneri sekarang bisa dibilang bukanlah menjadi entitas Otsutsuki terkuat lagi ya, semenjak kedatangan para Otsutsuki seperti Muramo Shiki, Otohime Shiki, Kaguya, hingga Urashima Shiki, tapi tetap saja peran Toneri pada nantinya akan dibutuhkan lagi. Apalagi itu juga menyangkut Jougan. Dia sekarang mulai sadar bahwa Shikamaru, Kabuto telah berada di dekat cakra Himawari. Sementara itu, Toneri merasakan bahwa Boruto berada di antara cakra sangat besar. Dia kemudian bertanya-tanya, apa itu? Nah, ketika Toneri mau ke sana, dia merasakan pergerakan para Sumeaka yang ada di arah selatan hutan di depannya itu. Toneri curiga, sepertinya mereka akan memainkan peranan lagi. Toneri mau mengikuti mereka, dia khawatir karena sebelumnya Otohime Shiki memberitahu bahwa ego Jubi itu akan menjadi masalah serius jika mereka tidak segera diatasi. Balik lagi ke Boruto, dia mulai menggunakan kemampuan Jougan tahap ketiga yang ternyata lebih dari sekadar regenerasi. Dengan kekuatan ini, Boruto bisa memperlambat waktu di sekitar Urashima Shiki, menciptakan celah untuk menyerang. Dia meluncurkan rasengan waktu yang diperkuat, menghantam langsung tubuh Urashima Shiki. Ledakan besar terjadi, tanah terbelah, dan gelombang energi menyebar ke seluruh area. Tapi jangan salah, Urashima Shiki juga punya kemampuan regenerasi. Meskipun terluka parah, dia cepat pulih dan kembali berdiri dengan tatapan penuh amarah. Aku bisa terus kayak gini sepanjang hari. Gimana denganmu, Urashima Shiki? Udah capek? Kata Boruto sambil menyeringai. Urashima Shiki, tentu aja, nggak terima diremehkan. Dia melangkah maju dengan aura hitamnya yang makin kuat. Udara di sekitar mereka terasa makin berat, seolah-olah setiap partikel udara dipenuhi energi destruktif. Kemampuan Jougan tahap ketiga ini benar-benar jadi senjata utama Boruto. Selain menyembuhkan luka-lukanya, kekuatan ini juga memungkinkan Boruto memutar waktu beberapa detik ke belakang. Jadi, setiap kali dia terluka, dia tinggal balik ke kondisi tubuh sebelum terluka. Tapi tentu saja, ini bikin Urashima Shiki makin frustasi. Jougan tahap ketiga ini benar-benar mengganggu, kata Urashima Shiki dengan nada penuh kebencian. Pertarungan terus berlanjut dengan intensitas yang semakin tinggi. Boruto nggak hanya mengandalkan regenerasi, dia juga belajar dari setiap serangan Urashima Shiki. Aku nggak cuma menunda kekalahan. Aku belajar dari setiap gerakanmu, dan aku akan mengalahkanmu, kata Boruto dengan tatapan penuh tekad. Dia menciptakan rasengan waktu yang lebih besar dan lebih padat, energi birunya berdenyut kuat, siap menghancurkan apapun di hadapannya. Di saat yang sama, Kawaki masih berusaha mengalahkan dua ajudan Urashima Shiki. Dia tahu, kalau dia bisa menyelesaikan pertarungan ini lebih cepat, dia bisa membantu Boruto melawan ancaman yang jauh lebih besar. Tapi, tugas ini nggak mudah. Ajudan itu terus bangkit kembali, membuat Kawaki harus berpikir keras untuk menemukan cara menghentikan regenerasi mereka. Nah, berbicara soal regenerasi sob, memang kemampuan ini sangatlah berguna ya untuk seseorang. Tetapi jika itu lawan yang memilikinya, itu akan menjadi kemampuan yang merepotkan. Ketiadaan beberapa orang yang memiliki kemampuan Shinjutsu ini menjadi masalah serius tersendiri. Tetapi Boruto sepertinya akan memiliki cara barunya lagi dalam mengkombinasikan serangan yang bisa menghancurkan regenerasi dengan memutar balikan waktu. Kembali ke Boruto, serangan rasengan waktunya menciptakan ledakan dahsyat, membuat tanah di bawah mereka meledak dan menciptakan kawah besar. Kedua petarung saling mendorong energi mereka, menciptakan gelombang kejut yang terasa hingga seluruh area. Pertarungan ini benar-benar seperti duel antara dua kekuatan dewa. Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada sesuatu yang menarik. Shibai, sosok misterius yang tampaknya lebih suka mengamati daripada bertarung, tetap berdiri di kejauhan. Tatapannya penuh minat, seolah-olah dia sedang menonton permainan catur yang sangat seru. Gue jadi penasaran, apa sebenarnya peran Shibai dalam cerita ini? Jadi kesimpulannya, pertarungan Boruto melawan Urashima Shiki bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang prinsip, pengorbanan, dan takdir yang tak terhindarkan.
Dalam benturan energi yang menghancurkan, Boruto membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar wadah bagi Momoshiki atau penerus Uzumaki. Dia adalah sosok yang melampaui batasan dirinya, menggunakan Jogan tidak hanya sebagai senjata, tetapi juga sebagai simbol harapan untuk dunia yang dia lindungi. Di puncak pertempuran, meski Urashima Shiki terus mendominasi dengan kekuatan luar biasa, Boruto menunjukkan bahwa tekad manusia mampu melawan bahkan dewa sekalipun. Dengan mengorbankan bagian dari dirinya, baik secara fisik maupun emosional, Boruto akhirnya berhasil memukul mundur Urashima Shiki. Namun, kemenangan ini menyisakan pertanyaan mendalam. Apa harga sebenarnya dari kekuatan yang begitu besar? Pertempuran ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Jogan, yang memutar waktu dan mengubah takdir, masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. Sementara itu, bayang-bayang ancaman baru dari dimensi Otsutsuki semakin mendekat. Boruto berdiri di tengah reruntuhan, memandang ke langit yang kini kembali cerah, bertekad untuk tidak hanya melindungi dunia, tetapi juga menggali kebenaran tentang dirinya dan Jogan. Yah, itu memanglah cerita yang menarik. Episode ke depan bakalan lebih seru lagi nakama. Sepakat? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita tentang kejadian kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.